Sudah mengirimkan banyak lamaran kerja namun belum juga dapat panggilan, atau sudah sampai tahap wawancara namun selalu gagal. Kalau kamu sedang mengalami hal ini, jangan langsung menyalahkan keberuntungan. Bisa jadi ada kesalahan yang tanpa sadar kamu lakukan saat melamar pekerjaan. Misal, kesalahan kecil dalam CV, cara menjawab wawancara, atau bahkan strategi melamar kerja yang kurang tepat bisa membuat kesempatanmu semakin kecil. Di video ini, kita akan membahas kesalahan umum yang sering dilakukan para pencari kerja dan bagaimana cara menghindarinya. Simak hingga habis supaya peluangmu mendapat pekerjaan semakin besar. Banyak orang yang gagal mendapat pekerjaan bukan karena mereka tidak memiliki kemampuan, namun karena kesalahan dalam proses melamar. Salah satu kesalahan paling umum adalah CV yang kurang menarik. CV adalah kesan pertama yang diberikan kepada perusahaan. Kalau CV-mu berantakan, terlalu panjang, atau tidak relevan dengan pekerjaan yang dilamar, kemungkinan besar HRD tidak akan meliriknya. Banyak orang juga hanya mengirimkan CV yang sama untuk semua lowongan tanpa menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Padahal setiap perusahaan memiliki kriteria yang berbeda, sehingga CV yang dibuat harus relevan dengan posisi yang dilamar. Selain itu, kesalahan dalam penulisan surat lamaran juga sering menjadi penghambat. Banyak orang menganggap cover letter tidak penting, padahal ini adalah kesempatan untuk menunjukkan motivasi dan alasan mengapa kamu cocok untuk posisi tersebut. Surat lamaran yang terlalu umum atau hanya sekedar copy paste tanpa disesuaikan dengan perusahaan bisa membuat HRD kehilangan minat. Tidak hanya itu, kurangnya persiapan saat wawancara juga menjadi faktor utama kegagalan. Banyak kandidat datang ke wawancara tanpa melakukan riset tentang perusahaan atau posisi yang dilamar. Akibatnya, mereka tidak bisa menjawab pertanyaan dengan baik atau terlihat kurang serius dalam melamar pekerjaan. Dampak dari kesalahan ini tentu saja sangat besar. Jika terus mengulangi kesalahan yang sama, kamu bisa kehilangan banyak kesempatan kerja yang sebenarnya sesuai dengan kemampuanmu. Semakin banyak penolakan yang kamu terima, semakin besar pula rasa frustasi yang muncul. Akhirnya kepercayaan diri menurun dan semangat untuk melamar pekerjaan bisa menghilang. Selain itu, jika kamu tidak memperbaiki strategi dalam melamar kerja, proses pencarian kerja bisa menjadi lebih lama dari seharusnya, bahkan sampai berbulan-bulan atau bertahun-tahun tanpa hasil yang diharapkan. Agar tidak terus-menerus gagal, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Pertama, pastikan CV dan surat lamaranmu menarik dan relevan dengan pekerjaan yang dilamar. Buat CV yang ringkas, jelas, dan menampilkan pengalaman dan keterampilan yang sesuai dengan posisi yang kamu inginkan. Jika perlu, sesuaikan CV untuk setiap lamaran agar lebih spesifik dan menarik bagi perusahaan. Selain itu, jangan lupa untuk menulis cover letter yang menunjukkan motivasi dan alasan kuat mengapa kamu cocok untuk pekerjaan tersebut. Selanjutnya, persiapkan diri dengan baik sebelum wawancara. Pelajari tentang perusahaan, pahami posisi yang kamu lamar, dan latih cara menjawab pertanyaan wawancara. Jangan lupa untuk menunjukkan sikap percaya diri, sopan, dan profesional saat berbicara dengan pewawancara. Jika kamu sering gagal di tahap wawancara, cobalah evaluasi cara kamu menjawab pertanyaan dan perbaiki bagian yang masih kurang. Selain itu, perbanyak networking dan manfaatkan platform pencari kerja agar lebih banyak peluang yang bisa kamu dapatkan. Terakhir, jangan menyerah jika masih sering mengalami penolakan. Proses mencari pekerjaan memang tidak selalu mudah. Namun setiap kegagalan bisa menjadi pelajaran berharga untuk memperbaiki strategi ke depannya.
Yang terpenting terus belajar, evaluasi kesalahan, dan tingkatkan kualitas diri agar peluang mendapat pekerjaan semakin besar. Menurutmu apa tantangan terbesar dalam mencari pekerjaan? Bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe agar kamu nggak ketinggalan video inspiratif lainnya. Thank you udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.